Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang porter membawa kabur barang milik seorang wanita yang tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Medan. Ratusan warga kembali unjuk rasa menuntut Lurah Tanah 600 mencabut surat izin kebaktian dalam mal di kawasan Medan Marelan. Untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, para petani di Kabupaten Toba mendapat bantuan mesin traktor tangan. Informasi pertama, seorang porter pelabuhan membawa kabur barang milik seorang wanita yang tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Medan. Dalam rekaman kamera pengawas, korban terlihat mencari pelaku. Rekaman kamera pengawas di terminal penumpang Pelabuhan Bandar Deli Belawan, Kota Medan memperlihatkan seorang porter mengangkut satu tas besar milik penumpang wanita. Korban yang baru saja turun kapal dari Batam menuju Medan meminta jasa porter untuk mengangkut barang bawaan ke halte, tapi malah dibawa kabur oleh pelaku. Pelaku diduga dalam video tersebut adalah porter ilegal karena seluruh porter resmi dari pelabuhan menggunakan seragam berwarna biru dan memiliki nomor serta terdata. Biwa Abilaksana, Kepala Cabang Pelni Medan mengatakan berdasarkan rekaman kamera pengawas, keberadaan pelaku masih diburu. Dan kami pun berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di pelabuhan. Jadi kejadiannya memang sudah di luar kapal dan di luar pelabuhan. Nah, setelah kami lihat video tersebut pun yang mengangkut itu bukan portir dari pelabuhan. Karena portir yang ada di pelabuhan itu menggunakan identitas yang jelas berupa seragam yang telah diberikan oleh Pelindo gitu kan, dan telah dirapatkan dengan otoritas pelabuhan dan sah bandar, serta memiliki nomor yang tertera untuk setiap porter yang bekerja di pelabuhan. Korban berharap pelaku dapat ditangkap karena telah membawa kabur barang berharga seperti pakaian dan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman. Para penumpang kapal diminta tetap waspada dan berhati-hati dalam memilih jasa pengangkut barang agar terhindar dari tindak kejahatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang perempuan dibunuh oleh pria di Kota Tebing Tinggi. Motif pembunuhan pelaku ingin menguasai harta korban. Muhammad Rizky Pratama tak berdaya di atas kursi roda setelah ditangkap polisi. Polisi terpaksa menembak tersangka lantaran ia mencoba kabur saat akan ditangkap. Muhammad Rizky ditangkap karena membunuh seorang perempuan bernama Sugianti, warga desa Payamabar, Kabupaten Serdang Bedagai. Sempat buron, akhirnya tersangka ditangkap di kota Dumai Riau pada 7 Juni 2023. Pembunuhan ini bermula saat tersangka mengunggah lowongan pekerjaan di media sosial. Korban yang saat itu melihat unggahan tersebut mendatangi pelaku dengan harapan mendapat pekerjaan. Namun bukannya pekerjaan yang ia dapat, korban malah dibunuh oleh tersangka. Motifnya adalah tersangka ingin menguasai harta korban. Sore harinya itu diajak ke TKP dengan alasan untuk mengambil buah manggis. Nah, setelah korban ini lengah, tersangka melakukan pemitingan atau mencekik. Kemudian setelah pingsan atau lemas, tersangka memastikannya menggunakan tali sandang tas yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa daripada korban. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 subsider 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Seorang perempuan di Lumban Sosor, Desa Aruan, Kabupaten Toba ditemukan tewas di rumah kontrakannya. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab korban tewas.
Rosni Kaur ditemukan tewas di rumah kontrakannya di wilayah Lumban Sosor, Desa Aruan Laguboti, Kabupaten Toba pada Rabu pekan lalu. Jasad perempuan warga negara Indonesia keturunan India ini pertama kali ditemukan oleh calon suaminya yang saat itu datang ke rumah kontrakan korban. Calon suami korban kemudian memberitahu warga sekitar atas temuan ini. Lari aku minta pertolongan masyarakat dan juga ini masyarakat juga mengusulkan, itulah larinya kami ke pihak polsek. Dan harapan saya mudah-mudahan, karena saya juga melihat ada kejanggalan tentang kematian calon istri saya ini. Usai mendapat laporan, polisi datang ke lokasi kejadian untuk olah TKP. Saat ditemukan, jasad korban diketahui dalam posisi telungkup, dari mulut korban keluar busa dan darah. Polisi saat ini masih menunggu hasil autopsi Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk memastikan penyebab kematian korban. Ada informasi katanya ada racun karena dari mulutnya. Bagaimana Pak? Nah, ini nanti kita masih tahap pemeriksaan dan otopsi. Mungkin kita akan menunggu hasilnya dari Rumah Sakit Bayangkara demikian. Selain menunggu hasil autopsi dari pihak rumah sakit, pihak kepolisian juga memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Rumah yang disinyalir dijadikan tempat untuk judi di Deli Serdang digerebek warga. Dari dalam rumah tersebut, warga temukan 2 unit mesin judi ketangkasan tembak ikan. Resah dengan maraknya perjudian, sejumlah perempuan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat judi di Dusun 10 Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Penggerebekan ini dipicu oleh ibu-ibu yang kesal lantaran suaminya terus bermain judi ketangkasan tembak ikan. Dari dalam rumah ini, warga menemukan 2 unit mesin judi. Saya lagi ngisi pengajian, kemudian masyarakat ribut adanya pendidikan, lalu saya bersama-sama dengan jamaah mendatangi tempat menjadi ikan, lalu kita angkat pendidikan itu dan kita antar ke polsek. Ada berapa unit, Pak? Ada sekitar 2 unit. Yang pada umumnya yang gerebek itu siapa? Ya, saya dan bersama jamaah. Kaum ibu-ibu? Ya, kaum ibu. Warga akhirnya membubarkan diri setelah mengantarkan 2 unit mesin judi tembak ikan ke Polsek Hamparan Perak. Polisi sempat mendatangi lokasi perjudian, namun hingga kini pihak kepolisian belum berkenan memberikan keterangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.